Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby. Ide Ruby in the car. Ya. Saya ingin membagikan ide tentang kesehatan ya. Nah, kesehatan ini kalau di negara kita itu memang agak rumit gitu. Kenapa saya bilang rumit? Ada orang yang pengen sakit, nggak ada ya sebenarnya orang yang pengen sakit. Ada orang yang pengen sehat, datangnya kemana? Orang pengen sehat, datangnya ke rumah sakit. Nah, kementerian atau dinas atau departemen kesehatan yang diurusi adalah tentang penyakit atau orang sakit. Nah, dari situ memang itu satu hal yang mungkin perlu dikaji juga secara mendalam. Apakah diperlukan kalau rumah sakit itu bahasa Inggrisnya hospital. Hospital itu setahu saya kalau hospitality gitu itu kan kayak keramah tamahan menerima tamu gitu ya. Apakah perlu dibikin klinik atau pos kesehatan itu rasanya lebih bagus gitu ya. Bahkan beberapa ada yang punya PKU, pusat kesehatan umum, malah jadi rumah sakit. Nah itu menurut saya ini PKU grade-nya naik tapi jadi rumah sakit dari tempat kesehatan umum, kan artinya itu pusat kesehatan umum, jadi orang-orang ke situ supaya sehat, malah jadi rumah sakit. Oke. Itu secara kedinasan, secara istilah-istilah gitu mungkin memang perlu ada satu pembaharuan itu ya. Nah, ya udahlah, itu tingkat tinggi. Saya tidak mengarah ke situ walaupun itu isu menarik sebenarnya kalau ada yang memblow up gitu ya. Kayaknya dulu pernah ada seseorang yang ingin bukan, saya nggak tahu ya apakah itu usulan atau sudah diterapkan, tapi rumah sakit itu jadi rumah sehat gitu. Nah, menurut saya itu menarik, tapi karena sentimen ya itu nggak jadi gitu, barang itu nggak jadi. Nah, ya sudah, saya lebih personal saja ya, kesehatan. Ngomong tentang kesehatan itu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab pada kesehatan? Apakah negara? Apakah lembaga? Atau siapa gitu? Nah, dalam pemikiran saya mestinya yang menjadi penanggung jawab utama dari kesehatan itu adalah diri sendiri begitu ya. Menurut saya itu penting untuk disadari, untuk diketahui bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Nah, itu dulu. Kenapa? Saya melihat di sekeliling saya hidup sudah 45 tahun. Mungkin kesadaran saya baru 20 tahun terakhir katakan. Itu kan banyak sekali orang yang tidak sehat itu berasal dari dirinya sendiri. Pola hidup yang tidak sehat menjadikan orang tidak sehat. Saya mengingat-ingat ya tahun-tahun 90-an akhir ya, mungkin 98 99 saat reformasi itu orang yang dianggap sukses itu biasanya wah sukses ya. Orang gemuk terus perutnya besar gitu, pakai jas gitu. Itu penggambaran orang sukses waktu itu. Sempat ada pada masa seperti itu karena memang biasanya makmur gitu ya, dibilang makmur dan seterusnya. Tapi seiring juga dengan penyakit-penyakit yang dimiliki atau yang menyertai orang-orang dengan pola hidup yang tidak baik. Jadi saya bilang gemuk, perutnya buncit itu kan representasi dari pola hidup yang kurang pas gitu ya. Nah, dari situ rasanya banyak sekali orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit itu. Entah itu kegemukan biasanya terkait dengan diabetes, kemudian diabetes nanti darah tinggi nanti ke jantung gitu kan, itu lingkaran setan ya, komplikasi yang rumit yang rasanya wajar orang-orang pada punya penyakit yang seperti itu. Nah, kemudian ada mulai pola hidup sehat, orang-orang mulai berolahraga, sadar dengan kesehatan, sehingga kesuksesan itu tidak hanya
uang yang dimiliki terus bisa makan apapun yang diinginkan, tapi lebih pada menjaga kesehatan. Waktu itu belum work life balance, tapi lebih pada kesehatan orang yang apa namanya, orang mengupayakan kesehatannya sendiri-sendiri gitu, sehingga mulai ada fitness, mulai ada kompetisi-kompetisi lari, terus kemudian ditambah pandemi itu orang bersepeda dan kesadaran kesehatan sepertinya meningkat. Nah, itu kesadaran yang memang harus dimiliki, cuman seringkali kesadaran itu muncul karena sudah terjadi sesuatu dulu gitu ya. Sudah terjadi sesuatu itu artinya sudah sakit dulu baru sadar kalau wah pentingnya menjaga kesehatan begitu. Nah, saya rasa itu memang jadi sesuatu yang terlambat, tapi katanya sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, oke. Kalau kesadaran itu mesti munculnya dari seseorang yang sudah dewasa, yang pengertiannya, logikanya itu penuh begitu. Sedangkan untuk anak-anak mungkin belum segitu sadar. Bagaimana ini menjadi kesadaran umum? Nah, bagi saya memang perlu ada keterlibatan gitu ya. Keterlibatan itu siapa? Ya mesti otoritas yang punya keterlibatan. Misalnya seseorang sudah sadar nih tentang kesehatan, tapi begitu dia punya anak gitu ya, mungkin akan berpikir bahwa wah anaknya ini perlu setelah ASI, MPASI, kemudian ada produk-produk gitu ya, produk-produk. Oh ini buat balita, ini buat batita gitu. Ini makanan pendamping ASI yang diproduksi oleh pabrikan gitu. Nah itu kan menurut saya kesadarannya itu memang dimulai dari bayi lahir. Nah, atau saya mundur dulu dari mana ini ya? Karena ini menjadi siklus yang rasanya kesadaran pada kesehatan itu sudah nggak lagi dimiliki karena ada satu kesadaran lain yang berhasil dibangun. Mulai dari ini aja deh, mulai dari orang nikah aja deh. Orang nikah itu biasanya beberapa yang kemudian merencanakan punya anak, si cewek mungkin akan minum susu ibu hamil gitu ya. Nah, produk susu seperti apa, rasanya banyak literasi lain. Kalau saya memang setuju yang sekarang ini akhirnya susu itu bukan apa-apa, hanya minuman yang sudah diindustrikan saja, jadi sebenarnya nggak ada manfaatnya, atau kecil sekali dan bisa ada penggantinya yang lebih murah dan lebih baik sebenarnya. Kalau misalnya itu mau ngomong tentang protein, tentang vitamin dan seterusnya ya. Jadi tidak harus susu, menurut saya penekanannya itu. Nah, sejak dari ibu hamil minum susu, kemudian produk-produk yang menyertai ibu hamil itu mungkin juga ada pihak yang ikut jualan. Dokter lah misalnya, dokter kandungan juga ngasih, oh dikasih ini itu minyak ikan, nanti otak anaknya biar pinter dan seterusnya. Nah, apakah itu berpengaruh? Saya tidak tahu, tapi ini ngomongin kesehatan ya. Terus kemudian tidak tahu itu artinya mungkin iya, mungkin enggak. Perlu ada penelitian atau ada bacaan-bacaan lain yang bisa dibanding-bandingkan. Nah, terus kemudian singkat cerita anak lahir gitu. Begitu anak lahir itu tadi susu ibu menyusui, si ibu dapat susu lagi, dapat produk-produk pabrikan yang apa sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui dan seterusnya. Kemudian buat si bayi begitu seterusnya, nanti anak-anak dikasih multivitamin biar tambah pinter, biar tambah ini itu, minum susu biar tambah tinggi, biar dan lain sebagainya. Semua produk-produk itu yang diakukan sebagai produk kesehatan. Nah, belum lagi produk-produk lain tambahan, misalnya es krim lah, misalnya snack-snack lah dan lain sebagainya. Yang kata teman-teman saya perokok itu lebih bahaya, gulanya lebih bahaya, lebih mematikan, lebih membuat menderita gitu ya daripada rokok. Atau buat saya ya sama aja sebenarnya. Tapi bedanya rokok itu sudah dikasih tulisan di mana-mana, sedangkan produk makanan ini
yang bahkan buat anak-anak nggak ada tulisannya yang mengandung gula, itu ada tulisannya, mengandung pengawet, mengandung perasa, mengandung pewarna, itu ada tulisannya, tapi tidak membunuhmu. Snack ini membunuhmu nggak ada, snack ini membuat kanker nggak ada. Nah, bedanya sama rokok itu. Nah, terus selanjutnya dari situ kemudian nanti ada mulai tahu restoran cepat saji misalnya. Kemudian ada makanan cepat saji, nugget, sosis dan lain sebagainya. Nah, kepraktisan membuat orang tua, mungkin ibu-ibu juga udahlah dikasih nugget pasti suka, dikasih sosis pasti suka, dikasih frozen food pasti suka. Ya, anak-anak mungkin akan suka, tapi apakah ada vitaminnya, apakah ada manfaatnya, ya itu tanda tanya juga. Minumannya juga gitu, minuman manis-manis dan seterusnya, itu menjadi tanda tanya besar untuk seseorang itu akhirnya menjaga kesehatannya atau menjalani pola hidup yang akhirnya dihidupi gitu ya. Nah, dari situ kesehatan itu tidak disadari karena munculnya penyakit dari situ. Terus itu masalah apa yang dimakan kan ya. Ini tadi sudah sampai remaja, dewasa makan makanan yang seperti itu, dan kalau itu terus-terusan ya pasti akan merusak tubuh. Sehingga kesehatan, akhirnya sakit itu datangnya dari apa yang dimakan. Apalagi tidak terkontrol, apalagi terlalu banyak dan seterusnya dan selanjutnya bikin masalah di tubuh. Nah, olahraga hal yang kalau dibilang olahraga gitu, menurut saya itu hal yang sangat berpengaruh juga pada kesehatan. Cuman saya sedang berpikir juga, olahraga yang dinamakan olahraga itu apa sih sebenarnya? Karena dulu saya mengenal olahraga itu sebagai mata pelajaran gitu ya. Terus kemudian menjadi tren, menjadi satu definisi orang bergerak. Nah, olahraga untuk kesehatan ada benarnya, mungkin benar. Saya mencoba melihat misalnya, oh ya ada, kenapa saya bilang mungkin benar, karena ada olahraga yang justru bikin mati. Misalnya beberapa pemain sepak bola, terus bulu tangkis, mungkin juga bukan pemain tapi sedang bermain bulu tangkis kemudian meninggal, itu kan justru olahraga bikin mati kan. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak, tidak sesuai dan tidak diperhitungkan dan seterusnya. Padahal menurut saya yang namanya olahraga itu adalah pengganti bergerak. Saya bilang pengganti karena pada zaman dahulu kala orang-orang belum punya atau perlengkapan peralatan belum seperti sekarang, transportasi misalnya, orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, caranya apa? Jalan kaki. Mungkin kalau perlu cepat ya berlari, nggak ada pilihan. Bukan karena olahraga, mau kemana? Mau ke tempat tetangga, jaraknya 3 kilo misalnya, jalan kaki. Sekarang ke tempat teman yang jaraknya 2 kilo naik jalan kaki itu dikira kamu kenapa? Lagi olahraga, lagi jogging, lagi apa? Enggak lazim kalau sekarang. Nah, zaman dulu gerakan-gerakan tubuh itu memang bukan didesain ya mungkin, tapi terjadi begitu saja, sehingga kalau kita melihat orang-orang dulu itu tubuhnya lebih bagus, fisiknya terjaga. Kenapa? Karena sampai sekarang pun kan ada tuh teori-teori otot harus terus dijaga biar kalau tua nanti masa ototnya masih bagus, investasi otot selagi muda dan seterusnya. Nah, kita sekarang sebagai orang modern perlu seperti itu. Orang yang dulu nggak perlu. Karena apa? Karena ya memang dulu kemana-mana harus jalan, harus bergerak, ya nggak ada tuntutan, dan mereka mungkin bukan karena mau investasi otot, tapi memang menjalani hidup saja. Cuman dampaknya hidupnya jadi lebih panjang, usianya jadi lebih panjang dan lebih sehat. Nah, dan orang-orang dulu lagi tadi sempat ngomongin makanan, yang dimakan nggak macam-macam. Yang dimakan ya apa yang ada di halamannya mereka, apa yang ternak yang mereka punya gitu kan ya. Ayam ya ayam yang di situ-situ juga. Mungkin kambing, mungkin sapi, iya kalau pas ada acara gitu. Kalau enggak ya udah ayam ya telurnya aja.
sayurnya ya sayur-sayuran yang ada dimasak seadanya, mungkin cuman garam, dan garam itu begitu penting sebagai apalah namanya ya, elektrolit lah, mineral lah, cari aja itu pentingnya garam. Nah, jadi tadi itu antara olahraga, makanan, kesesuaiannya itu kalau sekarang mungkin nggak perlu penelitian, tapi mengamati aja. Oh iya ya, orang itu dulu mudanya seringkali jalan, seringkali beraktivitas fisiknya banyak, makanya usianya panjang, makannya nggak macam-macam. Jadi mungkin lebih banyak orang miskin yang usianya panjang karena keterpaksaan, daripada orang kaya yang dengan kesadaran makannya dijaga dan gerakan tubuhnya dijaga. Nah, ini yang ingin saya bagikan, betapa kesadaran. Jadi sekarang ini kita menjalani hidup yang biasa, lazim, layaknya orang menjalani hidup, itu saja sudah tidak sehat. Dari apa yang dimakan, kemudian keseharian kita, karena gerakan kita terbatas. Nah, ini sesuatu yang harus disadari. Pertama-tama disadari itu dulu. Nah, ini dimulai dari mana? Ya mestinya dari orang per orang ya. Kalau misalnya orang tua sadar gitu aja ngajak anak-anak, misalnya saya mengklaim diri saya sadar pada kesehatan, saya ngajak anak-anak saya, itu belum tentu anak-anak saya mau juga kalau di rumah. Tapi kalau itu disuruh gurunya, senam, ikut senam, jalan, ikut jalan. Di rumah susahnya minta ampun, setengah hidup. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana menjadikan orang-orang ini sehat. Siapa yang punya otoritas? Menurut saya nggak usah menteri, nggak usah presiden lah ya. Wait. Saya harus ini dulu. Ini harus diinterupsi. Ini yang panjangnya berpuluh-puluh meter itu ada di sini, guys. Oke, sedang ada ini truk yang panjang banget ini. Berapa meter ini ya? Oh, tak pikir panjang banget ini. Nah, ini dia katanya dari Solo mau ke mana ya, Banjarnegara atau mana ya ini? Sedang ada di sini, guys. Ya, ini nanti mungkin perlu dipotong ya supaya tidak mengganggu konten tentang kesehatan tadi. Tapi ini ada di sini. Oke. Iya. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan yang tadi ya. Kesadaran itu mulai dari mana? Dari orang tua misalnya, ngajarin anak-anaknya. Nah, di sekolah, menurut saya sekolah itu menjadi tempat yang strategis. Sekolah menjadi tempat strategis. Sekolah ini mengajak anak-anak untuk hidup sehat. Sekolah membuat lingkungan yang sehat dengan apa yang dimakan, apa yang diminum. Jadi mungkin memang harus jajanan-jajanan di sekolah itu ditertibkan gitu ya. Bukannya nggak boleh jualan, tapi ayo bikin makanan yang bermanfaat gitu ya, bergizi, bernutrisi gitu. Nah, sekolahan begitu, kemudian orang tuanya juga diajarin, diminta untuk ngasih bekal sehat anak-anaknya gitu ya. Ya mungkin perlu ada dorongan dari sekolahan. Nah, begitu seterusnya. Kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama, pasti lebih efektif. Jadi mestinya si sekolahan tadi nggak hanya 1-2 sekolah, tapi serentak seluruh sekolah negeri dan swasta gitu ya. Nah, yang bisa menggerakkan ya mestinya pemerintah gitu. Pemerintah menggerakkan gerakan kesehatan di sekolah. Nah, itu bayangan saya itu akan jadi, oh ya, orang terpaksa dulu lah, di awal-awal terpaksa dulu harus makan makanan sehat, harus jalan kaki, harus bergerak dan seterusnya. Nah, selain sekolahan mungkin juga perkantoran didukung gitu ya. Karena siapa toh yang sebenarnya paling fit
kalau dalam apa namanya keseharian itu, nah, kita lihat saja sebenarnya kayak yang recruitingnya pakai fisik itu kan polisi sama tentara kan ya. Itu aja sekarang mungkin tubuhnya tidak merepresentasikan gitu ya. Jangankan yang purnawirawan, yang belum aja mungkin sudah overweight, sudah sakit-sakitan juga. Nah kan nggak merepresentasikan, padahal harusnya itu polisi ngajarin fisik, tentara ngajarin fisik gitu. Nah itu sehat semua, perkantoran jadi fit semua, harus olahraga seminggu 3 kali gitu, harus ada makanan yang bergizi dan seterusnya. Nah menurut saya itu dari situ akan ada satu gerakan gitu kesehatan. Jadi udah kementerian itu harus bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain menciptakan kesehatan itu. Kalau sudah sekolah misalnya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semuanya sudah sadar pada kesehatan, kemudian mulai melakukannya dan seterusnya, saya pikir rumah sakit akan sepi. Nah bukan berarti terus mereka nggak punya kerjaan. Rumah apapun itu nanti namanya, rumah sakit, rumah sehat, atau rumah hospital tadi, itu mestinya juga gerakannya sekarang menjaga kesehatan. Mereka yang akan keluar dari rumah sakit atau rumah apapun itu nanti namanya, ke sekolah-sekolah, ke perkantoran, dicek, oh ya ini berat badannya oke, oh ya ini terlalu gemuk, oh ya ini tekanan darahnya perlu dikendalikan, ini gulanya masih terlalu tinggi walaupun tubuhnya nggak terlalu gemuk misalnya gitu, dan seterusnya. Datang ke kantor, datang ke sekolahan, datang ke lembaga-lembaga. Kalau masih ada orang yang, oh ini masih ada yang overweightnya parah ya, ini di mana dia, kok nggak olahraga, kok nggak menjaga tubuhnya, itu dia itu ikut mana itu. Nah, mungkin juga kalau untuk semuanya kena gitu ya, menjaring semuanya kena gitu ya, memang harus sampai ke RT RW gitu ya. Buat ibu-ibu PKK itu ada semua gerakan tentang kesehatan ini tadi. Saya rasa dengan begitu saja itu akan menjadi ya itu diusahakan dulu lah, itu diusahakan dulu. Logikanya di depan mata kan ini nggak perlu pakai hitung-hitungan jelimet gitu ya. Kalau seluruh orang di negeri ini menjaga apa yang dimakan, menjaga gerakannya, mestinya akan lebih sehat. Itu saja rumus sederhananya. Nah, siapa yang melakukannya? Ya kita bareng-bareng. Kayak dulu kan waktu Covid kan semua juga bareng-bareng. Polisi bareng sama tentara, bareng sama orari, bareng sama PMI, bareng sama pemadam kebakaran, semua nyemprot-nyemprot tuh. Nah sekarang gantian, mereka menjaga kesehatan tuh gimana caranya? Bisa, mestinya bisa karena itu menjadi dasar negara kita mau kayak gimana. Cuman ya ini nggak disukai sama Big Pharma ya, mestinya obatnya mau dijual kemana gitu, mau jualan apa dia, ya kembali ke Big Pharma, pabrik snack, pabrik minuman, pabrik susu. Gampang tapi sulit. Itu dulu ide Ruby tentang kesehatan.